Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan, kesasaan kepada masyarakat. Subasita kali ini disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, untuk kali ini, edisi Subasita kali ini kita akan membahas, berbicara berkenaan dengan sastra, dan narasumber yang sudah hadir di studio Subasita, beliau adalah Dr. Ahmad Taufik SSMPD. Betul ya, Pak? Kalau saya manggilnya Pak Taufik, betul ya? Betul, Pak Taufik, betul, ya? betul. Beliau dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Jember. Ya. Betul ya? Ya. Nah, Pak Taufik, kalau saya melihat dari nama tadi, SSMPD, memang di pengajarannya Pak ya? Ya, kalau di PBSI itu dari sisi materi ya, untuk kesastraan ya kita juga tetap mengelaborasi beberapa materi kesastraan yang murni gitu kan ya. Jadi ada beberapa mata kuliah, misalnya teori sastra, sosiologi sastra, sejarah sastra, psikologi sastra, dan kritik sastra. Itu menjadi bagian penting mata kuliah di PBSI, termasuk beberapa mata kuliah di linguistik ya, linguistik ada morfologi, sintaksis, fonologi itu kan ya. Nah, bingkai makronya karena kami di PBSI tentu teman-teman mahasiswa juga mendapatkan pembelajaran. Ya. Nah, ya, gitu. Baik. Kalau di FKIP sendiri, salah satu jurusannya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia, begitu berarti Pak? Atau bagaimana? Pendidikan. Ada pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada pendidikan Bahasa Inggris. Oh. Ya. Dan Pak Taufik di saya Bahasa Indonesia. di pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau di kampus sendiri, kalau Pak Taufik berfokus di apa Pak? Ya, Mengajarnya? di bidang sastra ya, selain yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada mata kuliah yang menjadi core utama ya, terutama untuk genre sastra ya. Ada apresiasi puisi, ada apresiasi prosa, dan ada apresiasi drama. Dan itu kami kelola secara bersama-sama, kita ambil bersama-sama. Kami bertim, ya memang ada beberapa teman, kolega kami yang yang pensiun, ada yang dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi jumlahnya ya berkurang itu, sehingga mata kuliah yang begitu banyak karena juga kelasnya ada 3 kelas ya. Satu angkatan itu 3 kelas. Itu harus kami ampu ya, ada 3-4 orang itu. Yang linguistik kan ada sendiri, yang pembelajaran ada sendiri. Meskipun saya juga mengampu pembelajaran gitu kan ya, belajar pembelajaran termasuk micro teaching gitu ya, ya kami mengajar. Iya, baik. Pak Taufik, sekarang kita berbicara sastra. Oke, ya. Sastra itu bagian bahasa dan sastra tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Bahasa itu bersifat dinamis, selalu berkembang, selalu berubah. Saya kira sastra juga begitu ya Pak ya. Nah, kalau lihat dari perkembangan sastra itu sendiri, seperti apa sih Pak dari dulu sastra hingga saat ini? Tentu kita bersyukur ya Pak Nyoman berkenaan dengan perkembangan sastra ya, dan perspektifnya menurut saya tidak hanya dalam konteks Indonesia ya, dalam konteks Asia Tenggara itu ya, ini juga menurut saya sangat menarik untuk kita cermati, karena bagaimanapun perkembangan kemudian para sastrawan Indonesia itu juga berinteraksi, bergaul dengan kawan-kawan sastrawan ya, yang dari luar gitu ya. Dari luar ya, terutama di Asia Tenggara itu ada dari Singapura, Malaysia, Brunei, itu kita sangat intensif ya. Saya juga ikut bergabung di forum-forum itu ya. Nah, dalam konteks perkembangan sastra Indonesia memang begini Pak Nyoman. Kalau kita lihat ya, memang dari awal ya,
kalau kita sebut sastra Indonesia itu kan ya memang ada sisi debatable. Tapi secara umum ya masyhur disepakati itu ya pasca 1900-an gitu kan ya. Di zaman pergerakan itu sekaligus menandai itu kan ya, menandai lahirnya ya sastra Indonesia gitu kan ya. Maka momentum pergerakan zaman itu juga mengiringi momentum kebangkitan sastra Indonesia. Ya meskipun mohon maaf ini ya agak menyentuh politik kebudayaan melalui lembaga yang ada, karena saat itu memang di era-era kolonial sangat kental ya, sangat kuat ya berdirinya Balai Pustaka, mau tidak mau menjadi satu penanda sejarah lah kalau tidak disebut sebagai persoalan ya. Sebagai penanda sejarah memang ada sisi ambivalensi di situ. Agak langsung tajam nih ya. Langsung mata kuliah nih. Ambivalensi, satu sisi memang Balai Pustaka memberikan kontribusi bagi perkembangan sastra Indonesia saat itu. Tapi sisi yang lain Balai Pustaka juga mengawal ya, menjaga kepentingan kolonial. Ada sisi politik di sana. Ada sisi politik kebudayaannya yang ini perlu kita sampaikan dalam konteks misalnya pembelajaran di sekolah. Guru-guru itu harus tahu bahwa karya-karya zaman-zaman itu yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu ada motif politiknya. Nah, ini yang kadang-kadang berpuluh-puluh tahun terus terang kami yang di perguruan tinggi prihatin itu ya. Ada pembalikan sejarah itu kan ya. Pembalikan sejarah yang itu disampaikan melalui sastra tadi begitu ya Pak ya. Sehingga sastra itu kalau bahasa ndaki-ndakinya sebagai strategi tekstual kan itu ya. Strategi politik melalui strategi tekstual kan gitu. Nah ini guru-guru kita ya, karena mereka berada di ujung tombak peradaban melalui bidang pendidikan. Ya guru-guru harus kita berikan pemahaman. Ya itu kan ya. Karena memang seolah Balai Pustaka ini menjadi satu mercusuar menara gading ya, yang semua mengiblat ya, kanon lah kalau dalam sastra itu, seolah itu ada afirmasi sejarah, afirmasi sastra di situ. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, ada ambivalensi di dalamnya. Banyak karya-karya yang kritis ya, yang itu muncul pada zaman itu. Kalau saya tidak menyebut angkatan Balai Pustaka ya, kalau saya pada buku yang saya tulis sastra postkolonial itu saya menyebut periode 1900-an itu ya. Jadi supaya apa? Supaya yang Balai Pustaka juga bisa masuk di dalamnya, termasuk karya-karya yang di luar Balai Pustaka. Itu. Yang penting pada tahun itu kan begitu ya Pak ya. Gitu. Sehingga kita menjadi objektif. Nah, kehadiran sejarah sastra dengan begitu tidak timpang gitu kan ya. Tidak timpang anak-anak didik kita mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi mahasiswa itu mendapatkan informasi yang relatif objektif gitu kan ya itu. Betul. Nah, ini penting karena apa? Kalau Indonesia mau menyongsong peradaban baru ya yang terbuka. Ya yang multikultural gitu kan ya. Ya mau nggak mau ya materi-materi termasuk secara sastra ini ya harus objektif. Iya, harus disampaikan apa adanya begitu ya. Oh iya, apa adanya. Sisi kan, dalam tanda kutip sisi negatif juga disampaikan. Gitu ya. Ya fakta itu yang terjadi ya. Bahwa kemudian mereka itu memberi penilaian positif atau negatif, ya mereka adalah generasi bangsa ini yang akan menentukan gitu kan ya masa depan bangsa ini. Sehingga kita sebagai guru, sebagai dosen itu perlu memberikan informasi yang cukup. Itu. Jadi suplai pengetahuan yang cukup kepada anak didik kita. Menjadi masalah kalau suplai pengetahuan ya, karena kita bidang sastra ya, kalau itu tidak kita berikan secara cukup objektif gitu kan ya, menjadi masalah di kedepannya itu pada masa depannya. Betul.
Betul, karena ini sejarah begitu ya. Iya, ini Sejarah sejarah. itu bisa mengubah perkembangan sebuah bangsa, bisa Iya. dikatakan begitu ya Pak ya. Nah, tadi disampaikan bahwa pada bisa dikatakan tahun 1900-an itu awal dari Iya. ada Balai Pustaka tadi. Kalau selanjutnya perkembangannya seperti apa Pak? Kalau tadi disampaikan ada unsur politis masuk di sana. Wah, Saat itu. ini- Apakah dalam perkembangannya hal yang sama terjadi? Moga-moga waktunya cukup ya. Ya. Moga-moga waktunya cukup. Nanti saya stop. Moga-moga waktunya cukup. Ya begini ya, kita ambil contoh ya. Sebelum menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Nyoman, kita ambil contoh yang menjadi karya kanon ya mestinya ya. Misalnya ya, Siti Nurbaya yang kita kenal ya. Itu tokohnya adalah Samsul Bahri, Ya. ya, Siti Nurbaya. Tokoh antagonisnya itu Datuk Datuk Maringgi itu kan ya. Yang menjadi aneh itu ya. Yang menjadi aneh, kenapa itu kan ya Datuk Maringgi itu kok dikonstruksi ya menjadi tokoh yang jahat, antagonis yang jahat, yang dia rentenir tua iya, itu kan ya. Iya, begitu. Yang diterima oleh masyarakat oleh saya gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Seperti itu. Ya, Iya. termasuk saya Pak Nyoman waktu SD SMP ya begitu. Iya. Baru sadar kalau sudah lu kok gini gitu. Ada kan. sisi lain Ada sisi sebenarnya lain kan itu begitu kan ya. yang tidak disampaikan. Nah, betul. Iya. Kalau perbincangan begini di lingkungan kami ya, para sastrawan, dosen itu biasa. Iya. Tapi kan ini tidak hanya berhenti di sini itu kan ya. Perlu ditransformasi ke guru-guru. Ya. Nah, itu. Karena guru yang nanti menyampaikan Betul. gitu ya. Nah, mengapa kok tidak dibalik itu kan ya? Si Samsul Bahri ini kan ikut tentara Belanda Kenil itu kan ya. Pemuda pinter ikut Kenil. Tapi tokoh bangsawan lokal Minang itu kan ya menjadi pemberontak, seorang nasionalis, tapi dia itu dikonstruksi menjadi positif, baik gitu ya. negatif malahan kalau Datuk Maringgi. Oh, kalau Datuk Maringgi Negatif itu kan ya. Datuk Dikonstruksi Maringgi, negatif ya, gitu kan betul, ya. Nah, ternyata kalau kita bongkar itu ya. Kita bongkar itu ternyata ya Siti Nurbaya itu yang mengarang Mara Rusli kan ya. Iya. Mara Rusli itu seorang Amtenar, Oh, pegawai Belanda. Iya. Sehingga dia membuat karya itu ya untuk kepentingan Belanda Iya. gitu. Ya, karya-karya yang semua diterbitkan di Balai Pustaka saat itu kan memang harus mengikuti selera politik Belanda. Karya-karya di luar itu tidak bisa masuk ya, misalnya ya Mas Marco itu kan ya, Student Hijau nggak bisa masuk, Matahari ya, kemudian ya mohon maaf ini karyanya Semaun itu kan ya, tokoh nggak apa-apa ya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tokoh SI yang kemudian berpindah ke menjadi PKI itu kan, itu yang punya novel Hikayat Kadirun itu kan gitu. Ya, tapi memang saat itu kan PKI belum dilarang. Gitu, belum dilarang. Nah, ini anak-anak kita itu kan ya, meskipun pada batas-batas tertentu ya, kalau untuk anak SD nggak perlu sampai ke sana. Tapi Ya. kalau Kalau mahasiswa, sudah apalagi guru. apalagi guru Kan gitu. itu kan, perlu tahu itu kan ya. Perubahan-perubahan pergerakan itu kan harus tahu, karena apa? Ternyata para sastrawan saat itu juga seorang tokoh pergerakan. Iya. Itu. Misalnya di Pujangga Baru ya, pada masa Pujangga Baru, Amir Hamzah itu tokoh pergerakan yang akhirnya dia digantung kan tragis itu. Karena dia seorang aktivis pergerakan selain sebagai seorang penyair itu kan itu. Itu. Tak kalah penting misalnya ya karya-karya sastrawan dari Bali itu kan ya. Itu banyak itu. Ya ada Putu Wijaya, ada Oka Rusmini itu kan ya, terus siapa Sukreni gadis Bali itu gitu kan ya, Panji Tisna itu menurut saya luar biasa itu kan ya, anak agung Panji Tisna itu. Saya baca karya beliau itu kalau tidak salah SD apa SMP ya, Panji Tisna itu, Sukreni gadis Bali itu. Wah ini karya luar biasa ya, kita bayangkan. Saya jadi ingat itu kan ya, pada masa-masa itu memang kebangkitan sastra ya pada masa berikutnya pasca Balai Pustaka itu seiring tumbuh dengan baik ya, seiring tumbuhnya tapi berkembang dengan baik ya.
di Bali ada Panjitisna, kemudian di barat ya, maksudnya di barat itu daerah Sumatera, bukan Eropa, itu ada Hamka dengan merantau ke Delhi. Pernah baca merantau ke Delhi? Iya, Itu saya kagum, bukan bukan ketebalan karyanya, tapi gagasannya di dalamnya itu. Ya, kalau merantau ke Delhi, bagaimana Hamka membayangkan Indonesia itu multikultur, kemudian terjadi percampuran, pergaulan kebudayaan antar etnik di Indonesia, bisa menyatu antara Minang dan Jawa. Luar biasa sebelum merdeka itu, sehingga gagasan-gagasan yang sifatnya kontributif untuk nasionalisme, persatuan sudah muncul para sastrawan. Panjitisna dengan Sukreni gadis Bali itu kan ya, bagaimana kemudian beliau itu mengangkat persoalan lokal Bali itu kan ya, yang itu juga menjadi persoalan nasional tentang bagaimana bangkitnya sebuah masyarakat gitu kan. Itu menurut saya luar biasa. Saya pikir mungkin ya Oka Rosmini ya, generasi-generasi berikutnya terinspirasi dari Panjitisna yang pada tahun itu sudah luar biasa. Nah, ini di Indonesia ya, yang menurut saya terus berkembang. Nah, memang kalau kita lihat itu kan ya, ternyata perkembangan sastra itu secara politik itu paralel dengan perkembangan politik. Ya, perkembangan sastra itu. Meskipun mohon maaf ada sebagian teman barangkali keberatan ya dengan pernyataan ini, tapi kalau kita lihat itu kan ya, perkembangan sastra di Indonesia itu ternyata paralel dengan perkembangan politiknya. 45 ya, isu-isu monumental tentang revolusi kemerdekaan dengan Khairil Anwar, 60-an ya kan, dengan gerakan sosial, realisme sosial saat itu yang menumbangkan Orde Baru, kemudian 90-an kan ya, dengan siapa itu Wiji Tukul, puisi perlawanannya kepada Orde Baru, kemudian Orde Baru terus begitu. Baru kemudian ada ruang terbuka pasca Orde Baru. Kalau kita coba lihat itu ada ruang terbuka, maka para sastrawan, penyair, novelis itu kan mampu mengeksplorasi itu kan ya, tema-tema baru yang lebih kompleks ini dan lebih bebas gitu ya. Kalau dulu mungkin agak takut begitu ya. Ini bebas, bahkan sebebas-bebasnya ya. Tema-tema tentang perempuan, tentang tubuh perempuan itu kan ya. Ya kalau ya feminis mungkin bisa dipahami di kampus, tapi masyarakat apa itu feminis itu kan ya. Ya, itu kemudian mereka eksplorasi ya, kalau bahasa halusnya ya, bahasa vulgarnya mungkin eksploitasi sedemikian rupa menjadi tema-tema yang menarik, yang mungkin sebagian masyarakat tabu, tapi itu disodorkan kepada masyarakat bahwa ada persoalan perempuan dengan sekian kompleksitasnya. Nah, isu yang lain ternyata juga banyak itu kan ya, tradisi-tradisi eskatisme ya, sufistik gitu kan ya, eskatisme untuk segala agama itu muncul karena memang ruangnya sangat terbuka gitu kan ya, gelombang apalagi itu ya, gelombang perlawanan teman-teman penyair itu kan ya, puisi menolak korupsi yang itu seolah memang mungkin ada yang nyinyir ya dengan gerakan ini, tapi menurut saya gerakan ini juga menjadi penting gitu kan, bahwa para penyair itu juga ikut bersuara tentang bagaimana mereka sangat prihatin dengan korupsi yang ada, dan itu terus bergerak kan itu ya, itu. Nah itu sampai sekarang kan begitu. Nah tapi kita tidak cukup ya Pak Nyoman melihat itu secara nasional saja. Ternyata teman-teman ini juga era terbuka pasca reformasi ini mendorong kita juga untuk terbuka dengan saudara-saudara kita yang di Singapura itu ada Lentera, ya Pak Yahya Hamid itu kan ya. Kemudian Malaysia itu ada Numera itu kan ya, di bawah almarhum Datuk Kemala itu kan ya, sastrawan negara ke-11 itu kan ya. Kemudian di Brunei itu ya ada banyak, itu ada Zefri Arif itu kan, dan teman-teman yang ada di sana itu. Nah,
Banyak ya, banyak forum-forum yang di kawasan Asia Tenggara ini. Selain kita juga memang perlu mendorong pertumbuhan perkembangan sastra Indonesia, tapi juga kita harus terbuka dengan saudara-saudara kita yang se-Asia Tenggara ini. Iya. Itu yang terjadi. Ada PSBNS, ada Numera, banyak itu, banyak sekali itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Pak Taufik, ada sentralisasi sastra tidak? Apa ya namanya? Apa istilahnya? Indonesia kan dari barat Aceh sampai ke Papua itu. Sastra itu berkembang di daerah tertentu itu ada begitu? Atau tersebar dari dulu itu? Perkembangan sastra itu? Menurut saya pergerakan ya komunitas sastra itu sudah mulai merata ya. Jadi pertemuan-pertemuan sastra ya dan sastrawan itu kan bergiliran, bahkan kantong-kantong sastra tumbuh dimanapun. Ya, kantong-kantong sastra tumbuh dimanapun gitu kan ya. Misalnya di Banten itu ada Gaksa gitu kan ya, itu gabungan sastra se-Asia Tenggara itu ada. Itu di Banten, tapi juga pelaku-pelakunya selain teman-teman sastrawan di Indonesia, dia merekrut teman-teman yang ada lagi itu kan ya, negeri Poci itu ya. Itu di mana? Itu di Tegal gitu kan ya. Tegal, Pekalong, daerah-daerah situ ya. Itu rutin bahkan itu cukup menurut saya cukup lama dan ajek lah dalam proses penerbitan khususnya puisi-puisi ya. Di daerah timur Jawa itu ya, mulai Pasuruan itu kan sampai ya Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, kita bikin forum sastra Timur Jawa. Ya, di Bali saya yakin itu tumbuh juga. Jadi artinya apa? Ini bukan soal posmo tidak posmo. Kita tidak lagi memusat, gitu ya. Menurut saya tidak lagi memusat. Jakarta tidak lagi menjadi pusat segalanya. Ya, pertumbuhan sastra itu sudah ada di kantong-kantong, gitu ya, kantong-kantong kebudayaan. Di Banjar itu ada Pak Ibram Shah. Ya. Pak Ibram Shah ini menurut saya sangat kontributif ya. Kalau dulu pada abad-abad 19 akhir itu ya, ada Raja Ali Haji dengan gurindamnya, itu kan ya. Ada sastrawan kita di Banjar itu namanya Pak Ibram Shah Barbari, itu membuat 1000 bait gurindam di abad ini. Sehingga kalau saya menyebut beliau itu Raja Gurindam abad 21 gitu kan. Ya karena memang ya bukan dalam rangka melebih-lebihkan ya, kita dalam rangka mengapresiasi lah itu kan ya. Ada sastrawan kita yang mau bergulat dengan peninggalan atau warisan-warisan kebudayaan kita itu. Itu di Banjar gitu kan ya. Luar biasa ya. Jadi kantong-kantong sastra, kantong-kantong kebudayaan ya, ini menurut saya perlu diapresiasi. Dan salah satu ya terus terang saya juga berterima kasih pada balai-balai ya yang ada di Indonesia yang tersebar itu, aktivitas ya program-programnya kan juga menumbuhkan komunitas ini, sehingga kolaborasi dengan komunitas atau kantong-kantong sastra ini ya sebenarnya bagian dari menumbuhkan kesastraan Indonesia. Kita tentu yang di perguruan tinggi, yang di komunitas sangat berterima kasih atas program-program seperti ini. Bisa memotivasi sastrawan-sastrawan untuk tumbuh berkembang gitu ya, dan Pak. saling membesarkan. Karena begini, kalau kita membuat rumah kebudayaan Indonesia, kan begitu ya, rumah kebudayaan Indonesia, maka di bawahnya itu ya harus disokong oleh beberapa sokong guru kan ya. Nah, ada pemerintah di dalamnya ya, termasuk Badan Bahasa, Balai Bahasa, ada komunitas, ada perguruan tinggi itu kan ya. Ada sastrawan yang terlembagakan, ada sastrawan yang tidak mau dilembagakan, kan gitu. Dan itu semua menyokong rumah besar yang namanya kebudayaan Indonesia. Inilah yang kemudian menurut saya dalam konteks barangkali ya merdeka belajar ya gitu ya. Kalau itu dipahami dan diletakkan sebagai strategi kebudayaan, era ini menjadi satu era kolaborasi antar pihak itu ya, multi pihak untuk menyokong membuat satu rumah besar kebudayaan Indonesia itu. Tentu kami nggak bisa sendiri, tentu balai tidak bisa sendiri, itu kan ya begitu. Harus ada sinergisitas semua ya. Kolaborasi, sinergi itu.
Betul. Nah, Pak Taufik, kalau misal dilihat dari, bisa dibaca tidak karakter atau ciri khas sastra tiap daerah atau secara umum misalnya Oke. karakter sastra Indonesia dibanding dengan secara keseluruhan di dunia gitu misalnya, bisa dibaca? Bisa, bisa. Pembacaannya ada dua hal, Pak Nyoman. Kalau kita runut dari sisi induk kebudayaan sebenarnya, ketika kita bicara sastra Indonesia, itu core-nya itu kan ya, core induknya itu kan mohon maaf ya jika teman-teman ada yang keberatan, core induknya adalah ke sastra Melayu. Melayu, iya. Ya. Mau tidak mau. Mau tidak mau Iya, begitu, iya, iya. karena memang patut kita akui labeling, atribut, rekognisi ya bahasa Indonesia termasuk dalamnya adalah sastra Melayu itu adalah konstruksi identitas, ya, identitas yang kita ambil dari induk Melayu menjadi proses pemodernan yang kita sebut sebagai bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Sehingga penanda pertama ya, ciri khas pertama sebagai core induknya ya ke sastra Melayu. Iya. Ya itu. Jadi ya kita harus menerima kalau memang dalam perkembangan novel ya, prosa, puisi gitu kan ya, banyak sastrawan-sastrawan Melayu termasuk puisi-puisi kita yang memang dipengaruhi oleh kosakata Melayu. Tapi ini tidak tunggal gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, ciri yang tidak dipunyai oleh negara yang lain itu ya, bahwa tumbuhnya sastra di daerah itu kan ya. Sastra daerah kan itu sangat kaya sekali. Iya. Maka sebenarnya ciri khas sastra Indonesia itu ke depan menurut saya ini ya, adalah tumbuhnya sastra warna lokal. Ya, kalau mau disebut lengkap, sastra Indonesia warna lokal. Itu. Nah, ini saya begini Pak Nyoman, baru 2 tahun terakhir ini riset ya sastra warna lokal. Saya beri konsep namanya etnomultikultural. Ya, sastra warna lokal Osing. Jadi ternyata dan itu pasti seperti ya kalau di Bali Panji Tisna, Oka Rusmini, Putu Wijaya, terus teman-teman yang lain tuh warna lokalnya pasti ada ya. Dan sangat kuat, bukan hanya ada, pasti kuat kalau kita baca itu kan ya, meskipun mungkin dalam masyarakat Bali sendiri kok begitu Putu Wijaya, kok begitu Panjustina, gitu ya. kok gitu Karusmini kan begitu ya. Iya. Kok begitu sama dengan membelajati masyarakat kita di ruang kan gitu ya. Betul. Itu biasa begitu ya. Sama dengan kalau kita di Jawa membuka itu kan ya. Tapi kan kita harus melihat cita-cita besar mereka. Ya, bagaimana kemudian ada kebangkitan manusia baru dari Bali kan begitu ya. Nah, sastra warna lokal ini Pak Nyoman, ini menjadi ciri khas menurut saya. Ke depan ini agar berkembang dengan baik gitu kan. Termasuk misalnya di Banyuwangi itu ada novel almarhum dari Pak Hasnan Singodimayan gitu ya. Judulnya itu Kurudung Santet Gandrung. Tentang penari gandrung. Nah, itu. Jawa Timur ya. ya. Banyuwangi khususnya. Iya. Banyuwangi khususnya. Terus ada lagi Agul-Agul Belambangan. Nanti kalau Pak Nyoman baca Agul-Agul Belambangan itu di situ juga disinggung bagaimana hubungan Banyuwangi dan Bali. Situ. Bagaimana kemudian warna lokalnya sangat kuat. Bagaimana kemudian Belanda itu punya motif politik mengadu domba antara Bali dan Banyuwangi. Di situ dimunculkan meskipun tidak banyak ya, tapi ada bagian itu. Dan andaikan itu kemudian dikuatkan untuk diambil dan jadi novel baru, itu kan menjadi sangat menarik itu kan ya. Oh ternyata kalau dulu Belanda itu kan ya punya motif mengadu domba Bali dan Banyuwangi itu kan. Oh kita kuat itu. Ya. Kenapa? Karena dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks nasional kita punya cita-cita besar ya untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Sastra punya tujuan itu. Berkembangnya sastra warna lokal itu kan ya yang memuat ciri khas lokal itu kan ya. Itu bukan dalam kerangka memisahkan dari sastra Indonesia, tapi menguatkan sastra Indonesia. Nah, barangkali juga mungkin Badan Bahasa, Balai Bahasa, program-programnya itu bisa
didorong untuk riset-riset ya atau program-program untuk sastra warna lokal itu gitu kan ya. Karena tadi itu kalau kita bicara sastra Indonesia larinya ke sastra Melayu atau ke sastra warna lokal. Jawa, Sunda, Bali, ya itu kan Flores, itu kan Banjar itu. Dan itu menjadi khas anak Indonesia yang nggak tertandingi menurut saya. Iya. Kemarin kami jalan bertiga ya sama Blimade, terus Bu Valen, Kepala Balai itu kan. Kita ini Bu Kepala Balai, saya sampaikan itu sangat kaya itu kan. Sangat kaya itu kan. Manusianya kaya, beragam dan kaya, tanahnya kaya itu kan ya, kulturnya kaya, sastranya kaya. Betul. Ini kalau nggak dikelola dengan hati yang kaya kan, malah tidak berkembang. malah nggak berkembang. Iya. Nah, kalau dari periode perkembangan sastra seperti itu, ada periode yang mandeg sastra gitu tidak, Pak? Oke, ya. Terakhir deklarasi ya. Lahirnya angkatan kan 2000. Ya. 80-an, 90-an adalah yang mencuatkan, tapi deklarasi manifesto angkatan terakhir itu 2000. Ada Dorothea Herliani, ada Ayu Tami, ada Zamzam Nur itu kan ya, ada beberapa kawan lah yang ada di situ mendeklarasikan angkatan 2000. Meskipun saat itu kalau baca-baca kita ya, itu juga perdebatannya luar biasa. Apa sih ciri khas angkatan 2000? Betul. Ya, tapi bahwa deklarasi itu menjadi bagian penting dari sejarah sastra. Iya. Nah, pasca itu, sejauh yang saya ketahui sampai hari ini belum ada. Meskipun kalau menurut pandangan Tiu gitu ya, sejarah sastra angkatan baru itu muncul 15 sampai 25 tahunan lah, 20-25 tahun. Tapi kalau dihitung dari 2000, ya mestinya hari-hari ini sudah ada deklarasi lagi gitu ya. Ya mungkin deklarasinya di Bali nanti. Supaya ada angkatan 2020 iya, gitu. Tapi kan tidak sekadar deklarasi tidak sekadar manifesto. Apa sih penciri baru, penanda baru angkatan baru sastra Indonesia? Itu yang berat itu kan ya, itu yang berat, yang sudah sebenarnya pada masa 2000 dipertanyakan oleh para ahli, para sastrawan juga saat itu. Ya, yang tidak ada dalam lingkaran itu mempertanyakan apa itu kan ya. Misalnya tema tentang feminisme, tentang perempuan, tentang multikultural itu kan. Kalau tentang multikultural tahun 80-an itu Budi Dharma sudah ada itu kan gitu. Tapi ya nggak diladeni sama itu ya. Mestinya diladeni menurut saya supaya menjadi perdebatan akademik dan perdebatan sastra yang produktif gitu kan ya. Nah, ini penguat juga kan. Betul. Kayaknya ini ada kekhawatiran apa ketakutan itu ya, atau memang ada kerumitan atau kesulitan untuk mencari penanda baru itu ya. Gitu. Ya, ini tugas-tugas kita bersama. Walaupun bisa dikatakan berkembang, tapi seperti tadi deklarasinya itu yang belum berani ya. Pak Taufik tadi disampaikan bahwa dari tahun angkatan 2000 begitu sampai ke sini masih dianggap angkatan 2000 kan jadinya seperti itu ya, betul. Karena tidak ada deklarasi. Kalau dilihat dari perkembangan dari sastra kan ada sastra drama, kemudian puisi, prosa dan sebagainya itu. Dari perkembangannya itu apakah mereka sejalan tidak itu, Pak? Puisi berkembang, prosa berkembang juga, atau ada periode yang puisinya kaya sementara yang lain mandek gitu. Ada begitu? Kalau kita lihat 45 ya, kalau itu sebuah kompetisi ya, ini mungkin juga nggak pas istilah ini. Pemenangnya kan puisi. 66 itu pemenangnya puisi. Kalau disebut kompetisi ya, mungkin teman-teman sastrawan nanti yang mendengarkan ini kurang ajar gitu kan. Kalau boleh disebut kompetisi. Yang lebih berkembang, yang lebih banyak ya saat itu adalah puisi kan begitu ya. Paling tidak bahwa angkatan ya sebuah periode itu kan ditandai dengan lahirnya sebuah angkatan. Angkatan ini adalah titik kulminasi ya, dari sebuah sejarah. Ya. Sehingga kalau 45 ya yang muncul Khairil Anwar itu kan ya. Apakah prosa tidak ada? Bagus-bagus prosanya. Ave Maria ya,
Pramudia itu juga, itu kan termasuk siapa itu Mokhtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung, itu kan, luar biasa. Tapi memang sejarah memberikan kesempatan puisi, gitu kan, dengan Chairil Anwarnya sebagai penanda sejarah, kan begitu, ya. Kalau kompetisi mungkin ini pemenangnya. Nanti biar ya teman-teman ini. Nah, 66 ya. 66 terus bergerak itu kan. Sepertinya masih puisi. Ya. B.S. Rendra, ya. MH, terus lagi Sapardi, Gunawan Muhammad, itu kan. Sepertinya masih puisi, itu kan ya. Tapi 80-an itu kan ya. 70-an masih puisi juga, puisi-puisi Ibrahim Satta, itu kan ya. Prof. Hadi WM gitu ya. Masih puisi. Tapi 80-an gitu ya, selain puisi tumbuh, novel kuat. Novel kuat, itu kan banyak sekali itu novel. Banyak sekali. Sampai saat ini? 90-an puisi lagi. Oh. Karena memang untuk propaganda ya. Karena 90-an menyosong perubahan ya. Ya. Iya. Ya nanti yang nggak setuju. Ada pergerakan macam-macam di sana. Oh iya. Reformasi, ada reformasi itu. Ya. Ya kalau reformasi kurang dibacakan novel ini kan ya nggak pas itu kan ya. Jadi ruang publik ya itu tidak tidak menjadi dingin ya. Perlu dihangatkan ruang publik. Nah, menghangatkan ruang publik itu ya dengan puisi, maka puisi-puisi propagandis ya, ala Wijidukul ya, dan itu menjadi semacam kiblat teman-teman itu kan ya. Satu kata, lawan itu kan jadi satu kiblat ya untuk menggerakkan dan melakukan percepatan perubahan saat itu. Pas saat itu 2000 novel. Novel tumbuh hebat. Puisi redup itu kan sampai 2010 puisi redup. Itu. 2010 kemudian tumbuh, tapi masih di bawah novel. Masih di bawah novel. Ya. Masih di bawah novel. Tentu ini perlu riset yang mendalam ya, dan ini riset besar kalau mau memastikan itu ya. Ini riset besar. Ya, riset besar. Tapi memang kalau dilihat secara umum oleh tanpa riset begitu ya, melihat dari yang muncul itu kalau kita lihat yang muncul dan kemudian dari beberapa event sastra ya, event sastra, bedah buku, bedah puisi, itu bisa kita lihat. Itu acuannya itu. Kita tidak sedang riset misalnya di penerbitan gitu ya. Tapi yang lagi hangat itu kan ya, ada tempat di ruang publik yang sedang diperbincangkan di ruang publik, yaitu drama masih di bawah itu. Beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman yang memang menggeluti bidang drama, ini ada peluang besar ya untuk membuat naskah drama. Memang pentas drama, pentas teater itu marak lah. Tapi naskah drama masih miskin itu kan ya. Itu. Naskah drama miskin. Kadang-kadang pentas dulu naskahnya baru dipublikasi. Ini jadi persoalan juga, menjadi persoalan pekerjaan tambahan yang cukup serius misalnya. Adik-adik kita mahasiswa misalnya skripsi misalnya ya mengerjakan drama yang dari pentas, akan saya minta itu dia mentranskripsi dari pentas ke tulis itu baru bisa dianalisis karya drama kan gitu jadi. Nah ini kan sebenarnya pekerjaan yang berlapis-lapis itu kan ya itu. Jadi ya inilah kondisi objektif kita itu kan ya dari perkembangan bidang sastra itu. Nah, pasca 2010 puisi memang sudah mendapatkan tempat meskipun itu kan ya selera penerbit itu masih ke novel karena selera pasar mengikuti. Tapi teman-teman penyair itu kadang-kadang ya mau urunan itu kan ya, baik itu menerbitkan puisi tunggalnya maupun bersama-sama berani mereka sehingga menerbitkan karya itu ya sesuatu yang mewah ya, barangkali ya. Ada kepuasan batin lah bagi penyair, bagi ya mungkin sebagian novelis pemula itu untuk sedikit membiayai sendiri itu, begitu itu. Ada sesuatu yang mewah, kemewahan itu adalah kemewahan batiniah bagi para pelaku sastra itu. Betul. Karena banyak juga pelaku sastra itu menerbitkan karya sendiri supaya karyanya dilihat, dinikmati masyarakat, harus ada usaha sendiri begitu. Betul. Konon Pak Nyoman. Jangan tergesa-gesa ingin terkenal. Ya.
itu publik akan mengenal sendiri setelah 5 tahun itu. Minimal 5 tahun. Kalau belum apa-apa aku terus enggak lah itu. Itu sudah semacam apa ya, takdir sastra atau takdir sejarah sastra ini. Jadi mereka harus ajak di situ itu kan ya. Benar-benar eksistensi mereka dipertahankan terus-menerus. Bukan kalau lagi tren publik puisi ikut puisi ini, enggak. Ya memang kalau kita di dunia sastra itu ya harus ajak, harus istiqomah ya kalau harus ajak di situ dan menggeluti itu secara konsisten gitu kan. Orang itu menghitung, kalau saya sih ya, orang itu menghitung, menghargai atau sebaliknya malah mengkritik, ya udah jalan terus aja gitu kan. Tidak akan hilang dari sejarah itu. Sejarah akan mencatat itu kan ya. Pasti akan kita diajak kembali untuk melihat, oh ternyata di Bali, di pojok sana dulu ada seorang penyair yang nggak pernah dibicarakan. Itu pasti suatu saat akan muncul lagi. Gitu. Akan dicari. Terkenalnya nanti. Usaha dulu gitu ya. Jangan pengen terkenal dulu. Iya, betul. Dan yang paling paling penting adalah memiliki ciri khas. Ciri khas, gitu ya. Oke. Tidak terasa, tadi saya minta Pak Taufik 20 menit, ternyata 30 menit sudah lewat. Saya pikir 2 jam ini. Baik Pak Taufik, mungkin pembahasan kita berkaitan dengan perkembangan sastra itu kita cukupkan gitu. Walaupun sebenarnya belum selesai gitu ya. Kita cukupkan, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi kami untuk mengundang Pak Taufik. Dan satu yang terakhir, pesan Pak Taufik untuk pelaku sastra saat ini seperti apa? Ada 2 hal, ini hasil renungan saya bahwa komunitas ya, kantong-kantong sastra itu sangat penting ya. Untuk itu teman-teman yang ada di ruang itu, ada di wadah besar itu ya, di kantong-kantong yang barangkali tempatnya terpencil itu ya, menurut saya bagaimanapun ikhtiar kita harus dipertahankan, dijaga konsistensinya, karena inilah kantong, inilah lumbung, inilah soko guru kebudayaan kita. Jadi ya ini tidak hanya kemudian kita ini menyerahkan tugas ya untuk menjadi soko guru kebudayaan itu kepada pemerintah itu kan. Iya, betul. Teman-teman yang di luar itu, baik yang ada di kantong itu ya, barangkali yang berat ya silahkan tetap berkarya. Terus berkarya. Karena dengan begitu manusia Indonesia dengan kompleksitas kebudayaannya terus akan dibaca oleh sejarah. Iya, karena bisa dikatakan bahwa ada fakta sejarah di balik karya sastra kan kadang-kadang gitu. Dulu ya, ada namanya Pak Nyoman ya kan gitu ya. Paling tidak namanya ada gitu. Karyanya ini kan gitu ya. Begitu. Iya, betul. Jangan sampai kemudian ada diskoneksitas. Oh, ternyata manusia Indonesia ini 5 tahun nggak ada karya sama sekali kan gitu ya. Sangat naif lah, kita negara besar itu kan ya. Harus lahir banyak orang besar di sini. Iya. Supaya ada dokumentasi sejarah. Iya. Untuk warisan anak-anak kita nanti. Betul. Akan sangat berharga nanti untuk mereka. Baik Pak Taufik, itu saja pembahasannya. Kalau dilanjutkan ini akan jadi panjang, tapi harus dicukupkan sampai di sini. Baik Pak Taufik, lagi sekali terima kasih. Sama-sama Pak Nyoman. Sahabat Bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Bapak Ahmad Taufik berkaitan dengan perkembangan sastra dan bagaimana sastra di Indonesia. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita